adakah keinginan untuk kembali mengeksekusi dibanding hanya melakukan edukasi sekarang? Misalnya nih kok, aku ingat dulu aku pernah bilang pengen jadi dirjen bea cukai karena gemes. Oh iya. Sekarang nih ada peluang nih kok. Nggak bisa. Saya udah Umurnya udah lewat. Bukan bea cukai kok. KPK. Sepi peminat. Nah, saya kasih tahu ya, KPK kenapa? Tadi kemarin saya lihat Pak Alex sampaikan. Kalau di Hong Kong, di Singapura, KPK itu ada satu badan urusan korupsi. Di Indonesia ada 3 badan. Iya. Kemudian ego sektoral. Kadang mohon maaf ya, polisi pun bisa kesal ada oknum jaksa yang tidak terima BAP-nya. Atau ada oknum jaksa yang kesal sama oknum polisi yang terus bolak-balik. Nah, kita bisa bayangkan. Jadi nggak berminat. Terus KPK juga adalah kolektif. Kalau mau minat, jadi jaksa agung dong. Ya kira-kira gitu kan. Kalau masih bisa langsung saya bilang. Namanya saya bilang balik lagi. Banyak hal bisa kita perbaiki. Kalau kita sampaikan. Eksekusi. Saya kan bilang kan. Teori Martin Luther King Jr. kan. Kalau kita punya cinta negara, cinta rakyat, nggak punya kekuasaan, itu pasti sembrono, sentimental. Ahok sekarang dalam posisi itu, sentimental? Enggak. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya tahu waktu saya belum sampai. Saya ketemu teman saya yang bisnis. Saya ngomong begini, ajak gua bisnis dong. Tuh aja jawab saya apa? Hok. Yang bisnis itu gampang. Kita disuruh jadi pemasok ini dari temen, semua udah jalan kok. Lu nggak cari-cari, kasih modal semua jalan. Yang susah tuh kayak lu. Ada lu nih. Dagang mah gampang. Kau suruh gua jadi lu, gua nggak bisa. Apa? Ahok tuh apa misalnya sekarang? Maksudnya Ahok ini kan sudah jadi di politisi. Lu kenapa mau berhenti masuk ke pengusaha? Ya dong. Terus kamu termasuk orang yang bisa diterima lah oleh sebagian masyarakat kita dan berpolitik. Banyak orang punya uang juga belum tentu berpolitik diterima juga. Oke, kalau gitu sekarang saya mau nanya Ahok sebagai politisi. Sebagai orang politik yang pernah jadi wakil gubernur di Jakarta dan gubernur di Jakarta. Ya. Jakarta hari-hari ini lebih baik atau lebih buruk ya kok? Ya, saya kemarin waktu orang masih ngadu sama saya beberapa. Menurut saya itu administrasi agak sedikit masalah. Tapi masih ada beberapa kelurahan, PTSP yang bekerja dengan baik. Nah, ada yang bekerja dengan baik. Terus pasukan-pasukan, dulu sebetulnya pasukan merah, biru, segala macam itu bukan soal pasukan kerja saja. Itu adalah balai latihan kerja versi saya sebetulnya. Dan itu yang kalau Ahok lihat tidak dilanjutkan atau minimal itu tidak. Itu yang dikeluhkan orang gitu loh. Sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan di sini. Kalau pejabat gubernur yang sekarang tuh banyak disorot publik juga. Saya kira Pak Heru ini orang baik ya. Saya kenal beliau kan ya. Masa kan jabatan banyak. Akhir-akhir ini saya tanya kemana Pak Heru? Lebih banyak di IKN. Menyiapkan untuk 17 Agustus. Ya kan nggak ada wakil. Kalau dulu kan gubernur sibuk kemana-mana, kan ada wakil yang kerja kan. Kalau PJ kan nggak ada wakil. Ya jelas memang posisi gubernur Jakarta kan disorot banyak pihak. Dan warga Jakarta kan warga yang kritis-kritis kok. Yeah. Jadi aku mau nunjukin nih beberapa cuplikan statement Pak Heru Budi yang kemudian rame di ini misalnya nih. Yang banyak dapat tanggapan warga. Wilayah Palu Negara kan bukan cuma masyarakat disebut, tapi juga ada wilayah tetangga yang misalkan kawasan industri. Nah, kalau dari Pemprov DKI ada upaya kemarin CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Yang bener aja. Sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Enggak. Mungkin dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Kok sependapat tidak dengan penilaian Pak Heru tadi sebelum dia menjabat Jakarta tidak diurus? Saya kira masyarakat Jakarta yang jawab lah. Nanti saya nggak diurus,
Seolah-olah saya nyerang Pak Anies lagi. Kan sohib juga kita. Sohib semua. Sohib semua. Makanya saya bilang, Jadi tidak sependapat dengan Pak. enggak, saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tungguin. Memang ada beberapa yang kotor karena pasukan warna-warni juga. Kalau konteksnya bukan hanya itu, tapi secara keseluruhan? Iya, saya kira kalau dia bilang kalau kinerja buruk, ya ASN akan dikirim ke IKN. Saya kira sih semua orang juga akan dikirim ke IKN kalau memang udah pindah gitu ya. Kan tergantung karir. Kalau buat ASN kan sudah ditandatangan kemanapun siap. Oke, baik teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit cuplikan video mengenai percakapan antara Najwa Shihab dan Ahok terhadap bahwasannya Ahok ingin jadi dirjen dulunya, tetapi Ahok saat ini tidak lagi karena faktor usia. Teman-teman, perbincangan ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai rakyat Indonesia karena kita tahu bahwasannya Ahok adalah orang yang sangat jujur dalam bekerja, sangat transparan. Banyak para masyarakat menginginkan Ahok sebagai pemimpin, dan banyak juga masyarakat yang tidak suka dengan terhadap Ahok karena sebagai non-muslim. Tetapi kita sebagai rakyat Indonesia yang taat Pancasila, kita tidak memandang latar belakang seseorang, tetapi kita melihat bahwasannya apakah ini layak menjadi pemimpin atau tidaknya. Itu yang kita harapkan memimpin Indonesia atau memimpin di berbagai kota. Teman-teman, ketika Najwa Shihab menanyakan apakah ingin lagi Bapak jadi Dirjen Cukai, namun Ahok menjelaskan bahwasannya tidak bisa lagi karena faktor umur. Dan Najwa Shihab juga menanyakan bahwasannya ingin jadi KPK, tetapi Ahok menjelaskan bahwasannya KPK berhubungan antara banyaknya yang melakukan korupsi atau banyaknya para menteri-menteri itu bersangkutan dan itu berkolaborasi dan banyak yang bersangkutan. Jadi untuk apa, kata Ahok? Ini salah satu artikel yang menjelaskan, ada salah satu Ahok menjelaskan salah satu berita yang sangat menarik menurut saya. Ahok ingin jadi Dirjen Bicau secara aturan bisa enggak, kata Ahok. Lalu, apakah bisa orang di luar Kementerian Keuangan mengisi posisi Direktur Jenderal alias tingkat eselon 1? Nah, pertanyaan, Direktur Eksekutif dari Center for Indonesia Justinius Prastowo mengamani hal tersebut. Menurutnya peluang BTP atau yang disebut Ahok atau juga akrab dipanggil Ahok terbuka untuk posisi tersebut, asalkan ada pelelaan jabatan lewat keputusan Presiden Republik Indonesia. Bisa, kalau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, asalkan sebelum itu ada Kempres untuk opening bidding, jadi jabatannya dia lelang terbuka, ungkap Justinius saat dihubungi Detik Finstern Kamis 24 di tahun 2019. Apabila ada Kepres yang menerapkan bahwa jabatan eselon dibuka, maka nanti akan ada penelitian seleksian yang membuka lowongan untuk jabatan tersebut. Jadi nanti Presiden dulu keluarin Kepres bahwa jabatan tersebut dibuka untuk lelang. Artinya gini, kalau jabatan itu dilelang terbuka, nanti ada dibentuk panitia seleksi. Nah, nanti mereka buka lowongan lalu orang luar biasa bebas mendaftar, kata Justinius tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara memang mengatur mengenai penerimaan orang luar Kementerian Keuangan untuk menjabat posisi eselon 1. Hal tersebut tertuang pada pasal 109 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Jabatan pemimpin tinggi utama dan mandat
tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan presiden yang mengisinya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam keputusan presiden. Nah, artinya kalau kita lihat bahwa kinerja Ahok ini tentunya banyak yang menyukai atau peluang bahwasanya Ahok adalah seorang pemimpin, orang yang benar-benar bekerja secara tulus. Nah, inilah salah satu pertanyaan Yongles soal jadi ketua KPK. Ahok cerita ingin jadi Dirjen Big Chow. Nah, rapper Yonglex menjadi salah satu penulis saat berbincang dengan Basuki Purnama alias Ahok dalam acara Ahok is Back di Jakarta Kamis 8 Agustus. Dalam momen tersebut Yongles bertanya, seadanya Ahok ditunjukkan menjadi ketua KPK, apakah paslon Ganjar Mahfud menang di Pilpres di 2024 ini? Nah, menjawab pertanyaan tersebut, Ahok ternyata lebih ingin menjadi Dirjen Big Chow, bahwa ia pernah menyampaikan keinginannya yaitu kepada Presiden Indonesia, yaitu Jokowi atau mantan presiden saat ini. Aku tuh nggak suka seadanya. Nah, saya lebih suka kalau ditawari. Dulu waktu saya ditahan keluar, kan saya udah nggak bisa jadi menteri. Nah, jadi apapun menurut orang lah, kan pengusaha suka-suka saya kalau dia mau kasih, mah boleh-boleh saja. Saya tanya Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Kata Pak Jokowi Dodo dalam acara tersebut. Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut, Pak. Ini cerita dalam tahanan loh, 2018. Kenapa? Saya melihat impor ini sedang gila-gilaan masuk, industri kecil itu bangkrut. Dia mengatakan, saat baru menjabat sebagai PM Singapura, hal pertama yang dibenahi ya Big Cukai. Ahok punya pengalaman sendiri terkait gempuran ekspor. Ahok punya pengalaman tersendiri terkait itu. Menurutnya, hal itu sudah diperingatkan oleh Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Soekarno Hatta. Dulu Pak Harto saja, saya kan umur mau 58 tahun nih. Pak Harto aja dulu kan suka dialog. Pak Harto bilang ke pengusaha-pengusaha sekarang, kita masih bisa proteksi. Kalian yang dengan biaya tarik masuk, tapi nanti tahun 2020 ini Pak Harto ngomong loh, itu sudah nggak bisa karena WTO keluar aturan tidak boleh menaikkan tarik impor sembarangan. Gimana cara atasinya? Ucap Ahok. Kalian mesti bisa bersaing sama pasti punya big cukai yang berani, yang bisa pintar. Nah, banyak pertanyaan, menurut saya pertanyaan dari Yongles ini sangat menarik karena ketika Yongles menanyakan itu, banyak yang kita ketahui bahwa Ahok tidak menawarkan dirinya ingin menjadi ini, tetapi Ahok menerima ketika ada tawaran-tawaran dari pejabat-pejabat tinggi. Karena dengan kasus dia saat itu bahwasanya dia tidak bisa menteri karena dia masuk penjara dengan alasan kasus penindasan agama, tetapi hal tersebut tidak benar. Dia mengatakan saat ini barang dari luar negeri tak harus digudang terlebih dahulu, bahkan bisa langsung sampai ke penerimaan. Ahok mengaku tahu masalah di sektor tersebut dan bisa mengatasinya, sehingga saat itu ia meminta menjadi Dirjen Big Cukai. Saya mengerti Pak, makanya saya minta jadi Dirjen Big Chow, saya jamin penyeluruhan stop. Tapi saya sudah nggak bisa jadi Big Cukai karena umur sudah lewat 40 tahun. Yongles kemudian menegaskan lagi pertanyaan bagaimana dengan posisi ketua KPK. Ahok menjawab lebih strategis jabatan Jaksa Agung. Kalau ketua KPK itu kolektif, nggak ada guna. Lo kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong, lalu jadi Jaksa Agung apa yang mau lakukan? Makanya saya nggak malu-malu gue mau minta. Itu tanya gue minta, apalagi cuman adanya mah gampang ngomong aja. Teman-teman, mungkin inilah berita yang sangat menarik menurut saya, bahwasanya Ahok adalah orang yang transparan dengan terang-terangan. Bahwasanya
dia tidak ingin berputar-putar, tetapi dia dengan pastinya bahwasanya dengan perkataan dia ini adalah perkataan yang sangat jujur dan sangat pasti. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.